Ada apa sih? Nggak kok. Terjadi apa? Bukan. Mas supir, desa Binai ini belum sampai. Ini di mana sih? Ibu tirimu cuma kasih segini, bilangnya kalau uangnya habis. Mobil berhenti, buang kamu di mana saja boleh. Apa? Ada lagi koper ini, juga mereka 2 hari sebelumnya. Sudah siapkan dan taruh di mobilku. Cepat ambil. Sepertinya, mereka sudah rencanakan usir aku dari keluarga Ji. Pergi lihat dulu, Jiang De gimana orangnya. Nggak minta cowok ganteng banget, keluarga miskin juga nggak apa. Selama Anda bersedia melakukan karakter, tidak ada masalah. Lalu kalian semua bilang oke. I can bantu kalian jualan live. Jiang De, Ini, baju penggantin? Kenapa lari ke pantai? aku ke desa Binhai. Kawin sama Jiang De dari keluarga Jiang. Kamu dekat sama dia? APA? Bercanda apa? Hari ini di desa kami tidak ada yang melakukan hal yang bahagia. Nggak mungkin nikah. Nggak ada nikahan. Makasih teman-teman, bantu rumah baruku tambah bagus. Semua industri Balai Binhai ini, kamu yang pacu. Aze, jangan sungkan sama kami, ya Aze. Kau pernah melihat tunanganmu. Besar di kota, dia rela turun nikah ke desa kami? Aku dengar dari teman, hari ini di kota. Ada keluarga Ji juga nikah hari ini. Jangan-jangan keluarga Ji yang sama, iya. Pacar kamu juga marga Ji, kebetulan banget? Jangan-jangan keluarga Ji, ada saudara perempuan lain? Semua jangan khawatir sia-sia, pernikahan ini selalu. Kakak perempuanku yang urus, semuanya cepat bantu aku. Bikin rumah baru ini selesai, jangan tunda nikah awal tahun depan. Ayo, baik. Bukan. Silakan masuk. Ayah, Jiuro dan Jiang De tanggal nikahnya. Bukan hari ini, kenapa bohong sama aku? Karena kamu sudah sampai di sana, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Pernikahan Yuro dengan keluarga Jiang akan dilaksanakan awal tahun depan. Kenapa harus seperti ini? Karena pernikahanmu dengan keluarga Yo adalah hari ini. Yuro akan menikah dengan Yo Mingxuan sebagai penggantimu. Dan keluarga Yo tidak tahu tentang pertukaran pernikahan ini. Agar Yuro bisa menikah dengan laki keluarga Yo, kamu harus dikirim ke desa terlebih dahulu. Kamu takut aku akan membuat keributan di sana? Sehingga mempermalukan keluarga Ji, kan? Apa maksudmu keluarga Ji? Meskipun kamu jauh dari kami, kamu tetap bagian dari keluarga Ji. Sudahlah. Aku hanya alat yang bisa kalian buang seenaknya. Tapi mimpi Jiuro menjadi nyonya kaya akan segera hancur. Dan harta yang dikumpulkan ibuku seumur hidupnya. Ji Xiong, berani-beraninya kau diam-diam menelepon Ji Chou. Segera tutup teleponnya. Mulai sekarang, anak perempuan kita hanya Yuro. Hubungan ayah dan anak kita berakhir di sini. Sikap pilih kasihmu selama ini akan segera mendapat balasan. Jagalah baik-baik warisan ibuku yang kau dapatkan. Bisakah kamu membawaku menemui Jiang Ze? Ikutlah denganku. Terima kasih. Ayah, ibu, aku dengar keluarga Ji masih punya anak perempuan lain, kan? Hari ini aku menikah dengan Ji Qiu, kenapa dia tidak datang? Dia sedang tidak enak badan. Aku khawatir dia akan merusak pernikahan kita. Jadi kusuruh dia menunggu di rumah. Baik. Ayah, ibuku memanggilku. Untungnya Yo Mingxuan ini tidak mengenal Yuro kita. Dan Ji Qiu si anak ketiga ini. Kalau tidak, pernikahan ini benar-benar tidak bisa ditukar. Benar-benar.
Yuro, besok ayah akan memindahkan semua harta keluarga Ji untukmu, agar kamu bisa berdiri tegak di keluarga Yo, dan menjadi nyonya kaya. Terima kasih, Ayah. Juga terima kasih, adik Jijo. Yang menggantikanku menikah ke desa. Fang Fang. Apakah ini benar jalan menuju desa Binhai? Kok semakin terpencil ya? Aku akan langsung membawamu menemui kakek Zai. Tunggu sebentar. Biarkan dia mengantarmu pulang. Hari sudah hampir gelap. Jiang Ze dan yang lain masih bekerja. Kehidupan keluarga mereka sangat sulit. Nanti kamu turun sendiri dan tanya dia ya. Aku akan jaga barang bawaanmu di sini. Si Pat pergi. Kakek Zai sedang di bawah sekarang. Sedang membantu warga menjual hasil laut lewat siaran langsung. Cepat lihat. Cepat pergi. Tak disangka, pertemuan pertama dengan calon pasangan hidup bisa terjadi di tempat terpencil seperti ini. Kak Aze dan aku sudah kenal sejak kecil. Siapapun tak boleh merebutnya dariku. Lagi pula kamu Jikyu juga tak punya orang tua yang sayang, terdampar di laut. Tak akan ada yang mencarimu. Hujan di pesisir ini benar-benar turun tiba-tiba. Entah rumah pernikahanku tahun ini bisa selesai atau tidak. Untung kamu hari ini tidak pergi ke pantai, kalau terjebak di karang. Bisa bahaya. Iya, ombak di sana sekarang sangat besar. Kalau ada orang di sana sekarang, pasti akan tersapu ombak. Aze, lihat ini sudah cukup belum? Kak, isi tas ini apa sih? Ini persiapan kakak untuk Euro, tapi keluarga Ji di kota kan termasuk kaya. Entah dia akan suka atau tidak dengan ini. Langkah demi langkah saja, ibu sudah menikahkan aku sejak lama. Bahkan belum pernah bertemu, beberapa hari lagi kita pergi ke kota. Kunjungi keluarga Ji, tanya bagaimana sebenarnya. Baik. Mertua kamu yang menelepon. Ini kan sudah dekat hari pernikahan, mungkin mau bahas pernikahan. Paman Ji, ada apa? Sekarang ini, putri kedua saya Jikyu. Seharusnya sudah sampai di rumahmu, sudah dijelaskan kan? Jikyu? Bukankah itu adik Yuro? Dia juga datang ke desa Binhai? Paman Ji, maksudmu tadi apa? Kapan Jikyu datang ke rumah kami? Sao Fang Fang berani menipuku. Cuaca sialan ini, tahu Jiang Ze di pantai. Sudah pasti tersapu ombak. HP-ku juga habis baterai. Aku tidak tahu jalan ke desa Binhai. Harus bagaimana ini? APA, maksudmu, kamu menikahkan Euro dengan orang lain? Dan menyuruh putrimu yang lain, Jikyu, untuk menggantikannya? Benar, intinya seperti itu. Yuro tidak mungkin. Artinya, Jikyu sudah datang ke desa kita. Dan dia sudah lama sampai. Kak, di luar gelap banget, hujan deras lagi. Dia bisa pergi kemana? Tolong. Tolong aku. Tolong. Keluarga Jiang itu cuma orang desa miskin. Jangan banyak pilih-pilih. TAPI. Kalau adikmu nggak mau nikah sama Jikyu, urusin aja, jangan dikembalikan ke sini. Udah gitu aja. Tunggu. Kak, aku harus cari dia. Aku khawatir dia kenapa-napa.
Hujan deras gini, mau cari di mana? GQ. Itu Xiao Fangfang. Kak Aze, Kak Yun, aku baru mau main ke rumah kalian. Kalian mau kemana? Kamu baru dari dermaga. Ada lihat cewek asing, umurnya sebaya sama kamu. APA Amerika. Tahu soal GQ itu? Bros ini. Aku nemu bros ini di jalan, Kak Aze. Ayo main ke rumahmu. Ini buat pernikahan. Apa ini milik GQ? Xiao Fangfang. Barusan kamu ketemu dia? GQ di mana? Dia ada di mana sih? Pintu masuk desa Binhai di mana? Apa aku harus mati di sini hari ini? Tolong aku. Kak Az, jangan marah. Aku antar kamu cari dia. Cepetan, jalannya licin karena hujan. GQ nggak tahu jalan di desa ini. Jangan sampai kenapa-napa. Cepetan. GQ. Kamu di mana? GQ. Aku belum pernah lihat Kak Aze segininya khawatir sama seseorang. Ini kan cuma tunangan yang belum pernah ketemu. Lejip-lejip aku mengganti. Salah sendiri kalau celaka. Jicho, kamu di mana? Kak, kamu gak apa-apa? Kiki ke Kesleo. Jangan pedulakan aku. Sepetin carry Jicho. Dia sendirian di tempat asing. Cewek di tempat terpencil gini pasti takut. Cepetan. Bilang, kamu sembunyikan dia di mana? Aku beneran gak nipu Kak GQ. Dia bilang ingin lebih dulu mengenal lingkungan sekitar denganku. Aku baru mengajaknya berkeliling. Bohong lagi. Kakeze, lepaskan aku, sakit. Fong Jicho hari ini. Kalau terjadi sesuatu, kamu bisa masuk penjara. Penjara. Cepat katakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak membohongi kalian. Terakhir kali aku melihat GQ di sana. Kalian bawa kakakku pulang. Aku dan Xiao Fangfang akan mencari orang. Kak Aze, kamu menyakitiku. Cepat lihat, ada orang di pantai. GQ. Aze, kalian hati-hati. Kak Aze, jangan pergi, ombak besar di malam hari. Demi Sirang Jicho, kamu rela mengorbankan nyawa? Dia sudah menikah dengan keluarga Jiang. Berarti dia keluarga Jiang. Lepaskan. Dia memakai baju pengantin merah, pasti GQ. GQ. Ombak sebesar ini, dia belum tenggelam? Meski kamu beruntung, aku tidak akan membiarkanmu merebut Kak Aze. GQ. Ternyata kamu. Orang tua sudah meninggal, aku sekarang hanya mahasiswa miskin. Bagaimana caranya mendapatkan 100.000 rupiah? Untuk operasi kakak. Hati-hati. Kamu tidak takut mati? Lagi pula hidupku tidak berguna. Ada apa? Usiamu sepertiku. Pacar lari dengan pria lain? Jangan ngawur. Rumahku sangat miskin. Gadis kota mana yang mau denganku?
Ada masalah di rumah? Hanya kakak satu-satunya keluargaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengumpulkan biaya operasi. Tapi, kamu tidak boleh mengabaikan nyawa. Dulu, ibu juga meninggal karena tidak sempat operasi. Ini hadiah dari kompetisi desain ruang yang aku ikuti. Ambil dulu untuk digunakan. Ini, aku tidak bisa menerimanya. Kamu laki-laki, jangan bertele-tele. Ingat, kedepannya apapun yang terjadi, jangan meremehkan nyawamu selama masih hidup. Masih ada harapan, dengar tidak? Pasti ingin merebut hadiahku lagi. Beli barang mewah untuk Jiuro. Cepat bayar biaya pengobatan kakakmu. Tunggu. Mari kita tukar kontak. Kalau aku sudah punya uang, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Uang ini kalau tidak diberikan padamu, akan diambil oleh si manis. Tidak perlu dikembalikan, semoga kita bertemu lagi. Bertemu lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. 5 tahun berlalu. Tak disangka, bertemu lagi malah dengan cara pertunangan. Kamu, GQ, tahan ya, aku akan mengantarmu pulang sekarang. terang sekali. Apa aku sudah di surga? Tidak juga. Ini desa pesisir. Aku masih hidup. QQ, kamu sudah bangun, cepat minum air hangat. Tadi malam di pantai, kita ingin baju lama. Dingin sekali kan? Maaf, kamu. Aku kakaknya Jiangze. Jiang De ternyata punya kakak. Terlihat ramah, tapi entah gampang bergaul atau tidak. Kamu mungkin tidak terbiasa tinggal di rumah tua kami. Penginapan dengan pemandangan laut ini adalah usaha kami berdua. Lingkungannya lebih baik, kamu bisa tinggal sementara di sini. Apa-apaan ini, penginapan mewah begini. Milik keluarga Jiang. Ini, cara bukannya salah nih. Keluarga Jiang kan miskin. Tidak mau menikah juga harus, besok kamu harus menggantikan Euro. Menikah dengan orang desa bernama Jiang itu. Ayah, pertunangan yang diatur ibu untukku kan dengan keluarga Yo. Salahkan keluarga Jiang itu, orang tuanya meninggal muda. Generasi mudanya juga tidak berkembang, sampai sekarang masih petani, kakakmu. Tidak mungkin pergi ke desa menderita, hanya kamu yang bisa menggantikannya. Kalau begitu aku, Adik, begini saja pikirannya, kalau kamu menikah ke sana. Tidak ada mertua jadi tidak akan diremehkan, lagi pula udara desa segar. Itu juga desa kecil di pesisir, kalau kamu menikah ke sana. Jadi nelayan, bukannya bagus juga, cuma agak pau. Ciu-ciu, keluarga Jiang ini tidak punya karir. Tidak punya harta juga, kakakmu tidak sehat. Tidak mungkin pergi menderita seperti itu. Sini, sana, dan yang jauh di sana. Semua homestay ini dibangun oleh Aze bersama warga desa. Kami berdua, kakak dan adik, punya saham di sini. sebanyak ini? Ya ampun, ini bukan sengsara, ini. Aku malah nikah sama orang kaya tersembunyi di desa. Di sana pemandangan gunung, di sini pemandangan laut. Sakayang mana, tinggal di sana. Mana miskin? Ini kaya banget. Kayak dapat durian runtuh. Hidupku, GQ, akhirnya mulai membaik. QQ, sikap keluargamu terhadapmu. Kami sudah tahu. Anda pasti telah menderita selama bertahun-tahun. Kami orangnya terbuka. Kalau kamu tidak mau menikahi adikku, kami tidak akan memaksamu. Kamu besar di kota, mungkin tidak terbiasa. Tinggal di desa kami. Enggak, aku tidak bermaksud begitu.
Jadi, kamu mau menikah dengan Aze? Sekarang, keluarga Ji juga tidak bisa aku kembali. Kakak Yun juga tulus padaku. Asal Jiangze baik, di desa, berwirausaha bersama mereka, pasti tidak kalah dengan kota. Cucu. Hah? Iya, aku mau. Bagus. Aku langsung persiapkan pernikahan kalian. Siap-siap makan besar. Mulai sekarang, keluarga Ji dan aku putus hubungan. Semuanya semoga adalah takdir terbaik. Cucu, lehei. Ini, Orang tua kami sudah tiada. Kakak seperti ibu. Ini, sebagai kakaknya Jiangze, adalah mas kawin untukmu. Nanti kalau Aze bikin kamu marah, bilang saja, kakak yang urus dia. banyak banget gelang emas. Harganya berapa? Berat sekali. Dasar, ini seharusnya milikku. Salah kalian keluarga Ji. Ada orang di luar? Aku akan lapor ke keluarga You di kota. Bilang mereka menantu wanita yang ditukar. Nanti, suruh keluarga You rebut kembali GQ. Lagi pula kakaknya juga tidak mau menikah ke sini. Nanti, Kokok AZE. Aze akan tetap milikku, Zhao Fangfang. Aze lagi mengawasi proyek. Nanti ku bawa ketemu. Proyek? Mau bangun homestay baru lagi? Dia lagi bangun rumah pengantin untukmu. Kak, kan kita punya rumah tinggal di sini. Rumah tua ini warisan dari orang tua kita. Aku dan Aze sudah terbiasa tinggal di sini, jadi ada ikatan emosional. Aku khawatir kamu tidak nyaman. Kak, aku mau tinggal bersama kamu. Terima kasih Kak sudah memperhatikan aku. Sebenarnya, sekarang aku punya tempat tinggal saja sudah cukup. Tidak berharap lebih. QQ, kamu harus lepas dari perasaan tidak pantas yang diberikan oleh keluarga asalmu. Kamu sudah masuk keluarga Jiang hari-hari ke depan. Akan jadi hari yang baik. Kak, sejak ibu meninggal, tidak ada lagi yang baik seperti ini padaku. Ini untukmu, di dalamnya ada uang mahar 888.000. Ini juga dari kakak. Ah, tidak, Kak. Aku tidak bisa terima sebanyak ini. Baru saja kakak bilang, sudah lupa ya? Enggak, kamu sebagai menantu keluarga Jiang, pantas dapat semua yang terbaik. Baik. Aku ajak kamu cari Aze, sekalian. Kenalan dengan desa pesisir kita. Ayo. Sepanjang jalan ini, desa pesisir kita. Perkembangannya cukup bagus. Ada yang membimbing? Ada bos bayangan atau investor gitu? Bos satu-satunya ya anak desa kita, satu-satunya sarjana. Kalen Swamama Jiangze. Dia yang mengembangkan semuanya. Betul, bukan Kuma Homestay yang kamu lihat. Jualan hasil laut lewat live, paket wisata, DLL. Aze juga mengerjakan itu semua. Semuanya dia. Wah, berarti dia kaya banget dong? Cuma beberapa miliar saja. Beberapa miliar. Pelengkan suara, orang luar tidak tahu AZITU. Bos bayangan desa kita. QQ, nanti kalau ke kota. Juga jangan bilang-bilang. Harta jangan dipamerkan, aku mengerti. Ayo, Aze ada di rumah baru depan sana. Astaga, aku benar-benar dapat hoki besar. Kalau Jiro tahu, keluarga Jiang sekaya ini, pasti dia tidak akan memaksaku tukar pernikahan. Ayo. Aze, aku bawa QQ ketemu kamu. Wajah ini, sepertinya aku pernah lihat di mana ya? Hati-hati. Ya ampun, ini calon suami sempurna beneran muncul ya? Kaya, ganteng, punya usaha, pinggangnya juga kuat banget. Dia bahkan punya six pack. Bener-bener sempurna banget. Kamu mimisan lo. Di sini kan dekat laut, udaranya nggak kering. Kok bisa mimisan sih? Jangan-jangan terlalu excited? Nggak heran Aze dijuluki bunga desa. Cewek aja langsung klepek-klepek baru ketemu pertama kali Aze. Kapan traktir kita makan prasmanan pernikahan?
Itu tergantung jadwal kakakku. Hai, namaku GQ. Hai, Aku jurusan desain interior waktu kuliah. Kalau di desa ada homestay atau ruang lain yang butuh desain, aku bisa bantu. aku tahu. Kamu tahu? Ini hadiah uang yang aku menang dari lomba desain interior. Ambil dulu aja buat dipakai. Aze kayaknya tahu banyak soal GQ ya. Baru 5 tahun gak ketemu, kok jadi pemalu gini? GQ, lihat deh Aze perhatian banget sama kamu. Baru ketemu pertama kali, kayak udah kenal bertahun-tahun. Kayak orang dekat aja. Tapi, di mana ya aku pernah lihat wajah ini? Jangan-jangan di live TikTok? Dasar otak bebal, cepat ingat. Aku akan segera cari hari baik buat kalian berdua nikah. Jojo, APA yang dimiliki Jiro. Kamu juga akan dapat hal yang sama. Makasih, Kak. Jiro pasti nggak bakal nyangka. Aku bisa dapetin suami seganteng dan sekaya ini. Tukar suami sama GQ ternyata keputusan yang tepat. Gak perlu menderita di desa nelayan kecil itu. Nyesek banget, GQ. Kamu memanggilku? Masa ya? Emangnya di keluarga Ji ada 2 GQ? Dasar otak bodoh. Hampir saja nggak nyadar. Aku yang menikah ke keluarga Yo menggantikan GQ. Sekarang Akila Jicho. Mingxian, kamu belum ajarkan aturan keluarga Yo padanya? Bu, GQ itu kan... Adanya apa? Sejak dia menikah ke keluarga Yo, setiap hari cuma belanja terus. Dia tahu nggak kondisi keluarga Yo sekarang? Ibu bicara apa sih? Apa yang terjadi? Ada apa dengan keluarga Yo? Masalah keuangan apa yang terjadi? Ada APA ini, Mingxian? Uang untuk beli tas saja, ibumu mau ikut campur. Apa aku harus pakai uang mahar? Bukan, maksud ibu bukan begitu. Lalu apa? Bete banget, kalau bukan karena utang perusahaan. Butuh uang keluarga Ji untuk bayar utang, mana mungkin aku mau nikah sama kamu. GQ, setelah lulus kuliah, aku pulang kampung buka usaha. Meski sudah bawa banyak warga dapat untung jutaan, tapi di luar. Katanya semua pendapatan desa Binhai milik seorang bos misterius di belakang layar. Warga cuma jadi buruh. Keluarga Jiangmu juga miskin melarat. Ini yang mau kamu bilang, kan? Aku sudah tahu semuanya, kakak sudah cerita. Harta jangan dipamerkan, aku ngerti. GQ, keadaanku kira-kira seperti ini, kamu mau jalan bareng aku? Ayah, pasti ada maunya. Bicaralah. Sikapmu bagaimana sih? Sudah nikah ke desa. Makin tidak tahu aturan, panggil ayah saja tidak mau. Anak kandungmu cuma Jiro. Cuma sampah yang bisa dibuang ke desa. Alat saja. Kamu. Sudahlah. Aku tanya, kamu sebelumnya kirim pesan bilang. Suruh aku jaga baik warisan ibumu, dan bilang aku akan dapat balasan buruk. Maksudmu apa? Selama ini kamu pilih kasih, sebentar lagi akan dapat balasan. Jaga baik-baik warisan ibuku untukmu. Kamu bicara tidak? Aku tidak mau ulangi, yang jelas harta warisan ibuku. Kamu tidak akan kasih aku sepeser pun. Hilang juga tidak apa. Apa maksudmu hilang tidak APA? Uang itu sudah. Aku transfer ke kakakmu untuk mahar. Aku tidak dapat mahar sedikit pun, kamu masih berani sebut mahar? Lagi pula aku sudah kalian usir dari rumah. Jangan ganggu aku lagi. Kamu. GQ, di mana ada cinta, di situ ada rumah. Marah sama orang luar tidak ada gunanya. Iya juga, sekarang aku punya suami dan mertua yang baik. Tidak perlu lagi berurusan dengan keluarga Ji. Mau cari masalah apa lagi? Mulai sekarang dilarang pulang ke kota. Jangan ganggu kehidupan. Pernikahan kakakmu, apalagi sampai keluarga Yo tahu. Kalian berdua bertukar penggantian. Lagi-lagi membela Jiro si gadis palsu itu, kamu. Apa? Orang-orang yang selalu bikin kamu kesal harusnya diblokir. Nih. Sudah, kakak seharusnya sudah selesai masak. Ayo pulang. Ada suami tampan yang baik hati dan perhatian tapi tidak dinikahi. Jiro malah memilih menikah dengan keluarga Yo yang hampir bangkrut. Sayang. Kamu kok diam saja, Mingxuan? Keuangan keluarga Yo benar-benar ada masalah? Tidak.
Tadi Mama hanya... Nyonya, Tuan Muda, ada orang dari Desa Binhai menunggu di depan. Desa Binhai? Laki-laki atau perempuan? Seorang perempuan. Kelihatannya seusia dengan Nyonya Muda. Apa? Jangan Jicho. Sebentar lagi aku akan berhadapan dengan keluarga You dan membongkar kenyataan GQ dan kakaknya bertukar pengantin. Nanti, kakak Aze akan jadi milikku sendiri. Jicho, kenapa kamu panik? Jangan-jangan kamu kenal orang Desa Binhai? Tidak mungkin, kamu pernah bilang paling benci ke desa. Apa ada kerabat keluarga Ji di Desa Binhai ini? Tidak, aku hanya. Jangan benar Jicho datang? Mau tukar kembali? Tidak boleh. Aku tidak mau menikah ke desa nelayan kecil itu. Aku ingin jadi nyonya muda keluarga Yo, Tuan Muda. Lihatlah. Apa mau mengundangnya masuk? Aku saja yang pergi. Aku akan menjemputnya masuk. Mingxian. Jicho ini panik-panik amat. Apa dia menyembunyikan sesuatu dari kita? Tidak penting. Sekarang, yang penting cepat-cepat suruh Ji Xiong menyerahkan uangnya. Agar bisa masuk ke nama keluarga Yo. Untuk menutupi utang perusahaan kita. Benar-benar, kalau perusahaan tidak punya dukungan dana. Proyek pembangunan desa tua itu juga tidak akan diberikan kepada kita. Aku berencana segera mengunjungi. Pemilik di balik Desa Binhai, katanya hanya butuh 3 tahun. Membuat Desa Binhai dari desa nelayan kecil berkembang menjadi 10 besar desa wisata di provinsi. Aku ingin belajar darinya. Tentang renovasi desa tua ini. Diam-diam aku tanya teman, orang ini sangat misterius. Sampai sekarang tidak ketahui siapa. Aku sudah bicara dengan kepala Desa Binhai, katanya. Malam ini dia akan memberi jawaban, kita tunggu saja dulu. Lagi pula, celah keuangan perusahaan kita belum ditutup. Kamu dari Desa Binhai? Betul. Lihat usiamu dan wajahmu, jangan-jangan. Kamu kakaknya GQ? Kamu. Apa yang kau omongkan? Aku ini GQ. Kalau tidak ada urusan, cepat pulang ke desa. User dia. Pergi. Apa yang kau lakukan? Kiliar. Aku ingin melihat kalian. Kepala keluarga Zhou, lepaskan aku. Kiliar. Tahan dia. Kiliar. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Kamu pasti tuan muda keluarga Zhou, kan? Wanita yang kau nikahi ini sama sekali bukan GQ. Kau wanita desa, jangan asal bicara. Hari ini aku pasti. Marabek melutmu. Jicho palsu, berani berbuat tapi tidak berani mengakui, ya? Bukannya kau hanya tidak mau menikah ke desa kami? Kalau berani, jangan suruh adikmu menikah ke sana. Dan kau, kenapa masih diam? User dia. Mingxian, jangan dia adalah anak perempuan lainnya dari keluarga Ji? Tidak peduli siapa dia, yang penting harta keluarga Ji ada padanya. Benar, meskipun dia juro. Tidak masalah. Sudah. Kau wanita desa, cepat kembali ke tempat asalmu. Tidak apa-apa, tidak terluka oleh si imut ini kan? Mau periksa ke rumah sakit? Jangan-jangan si imut ini membawa virus. Bahaya nanti. Ibu dan anak ini ternyata memilih untuk mempercayaiku. Kalian semua tertipu, dia sama sekali bukan Jicho. Dia adalah kakak GQ, Juro. Mingxian, aku. Aku tahu. Kamu pulang dulu dengan ibu, aku akan mengusir si imut ini. Dulu. Kamu jangan pergi. Cepat ke desa. Jemput adikmu. Jangan biarkan dia mengganggu kakak Aze. Sudah. Aku beritahu, ini kota. Bukan Desa Binhai. Kalau tidak segera pergi, aku bisa melaporkanmu karena masuk rumah tanpa izin. Dan sengaja merusak reputasi istriku. Baik. Laporkan saja. Biar diperiksa, istri macam apa ini? Jicho atau Jiro? Kamu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Aku beritahu, siapa istriku, aku yang paling tahu. Kau wanita desa, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Cepat pergi. Maksudmu, meskipun kamu tahu dia bukan pasangan nikahmu yang sebenarnya, kamu tidak peduli? Kamu tidak peduli? Urusan kami orang kota, apa urusanmu si kampungan? Jorok banget, cepat kembali ke desa nelayanmu. Pergi. Dia benar-benar tidak peduli sama sekali dengan pasangan nikahnya.
Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk membuat GQ pergi dari kakak Aze. Tidak apa-apa Yuro, asalkan kamu mencintai anakku. Siapapun kamu yang menikah ke keluarga Yo, tidak penting. Benar, asalkan kita saling mencintai dengan tulus. Lupakan saja perjodohan sejak kecil yang sudah lebih dari 10 tahun. Mereka benar-benar sangat menghargai aku. Sepertinya aku harus mengubah sikapku. Bersikap lebih baik kepada mereka, betul sekali. Dan Yuro, kamu juga adalah permata hati orang tuamu. Kamu menikah ke keluarga kami adalah kebahagiaan bagi kami. Terima kasih ibu tidak menyalahkanku. Menggantikan adikku menikah ke sini, aku juga tidak tahu GQ kenapa. Dia seperti gila, bersikeras ingin menikah ke desa. Sebagai kakak, demi perjanjian pernikahan kedua keluarga, aku menggantikannya menikah ke keluarga Yo. Tapi, aku sudah lama menyukai Ming Xuan. Bisa dibilang, pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Bagus sekali. Asalkan kamu mencintai anakku, itu sudah cukup. Yuro, ada satu hal. Mungkin kamu bisa membantuku. Kita sudah keluarga, tidak perlu sungkan. Perusahaan kita sedang merencanakan pengembangan resor. Masih kurang sedikit dana, bisakah kita meminjam dari mas kawin yang diberikan ayahmu? Boleh. Benarkah? Menantuku yang baik. Aku akan segera menghubungi kepala desa pantai dan mengatur waktu untuk berkunjung. AZE. Kepala desa, ada apa datang begitu malam? Kabar baik, ada orang penting dari kota yang ingin bertemu denganmu. Katanya ingin belajar darimu tentang pengembangan resor. Mencari inspirasi. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Tidak membocorkan identitas Aze keluar. Sebelumnya, orang-orang yang ingin bertemu dengannya tidak bisa dipercaya. Ini berbeda, katanya bosnya adalah perusahaan besar. Yang masak 5 besar di Haicheng. 5 besar dan berasal dari Haicheng. Jangan-jangan Yo Ming Xuan? Dia tidak mengatakan secara spesifik siapa, hanya mengatakan ingin mengembangkan proyek resor baru. Sementara ini juga dirahasiakan. AZE, Lehate. Ini. Dulu Aze memimpin warga desa kita memodifikasi desa Binhai. Agar warga desa kita semakin sejahtera. Kau tiba-tiba ikut campur urusan desa lain. Baiklah, aku mengerti maksud kalian, kalau begitu aku segera memberi dia jawaban. Kepala desa, tunggu sebentar. Ada apa Kiu-Kiu? Kamu tertarik dengan proyek resor ini? Ini memang kesempatan baru. Aku juga memang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari nol tentang manajemen operasional resor, tapi meskipun aku berdiri di posisimu, aku juga merasa harus mencoba. Kenapa Cucu? Lihat, sebelumnya Ade mengembangkan desa Binhai. Lebih untuk warga desa, tapi sekarang berbeda. Ade punya pengalamannya sendiri, dan sekarang ada kesempatan praktik yang tepat. Menurutku harus dicoba. Ini, AZE. Bagaimanapan, kami semua mendengarmu. Lagi pula warga desa Binhai semua kau yang bikin kaya. APA yang kau putuskan, kami dukung sepenuhnya. Anggap saja untuk dirimu sendiri. Lagi pula sekarang penghasilan sudah cukup, desa sekarang beroperasi. Semakin stabil, tidak perlu kau terlalu khawatir. Menurutku QQ benar, Aze kamu sekarang belum 30 tahun, dan kamu punya bakat. Memodifikasi desa tua, kalau punya kemampuan jangan disimpan, keluarlah. Biar orang lain melihat. Bakat kalau jarang dipakai, Tuhan bisa tarik kembali loh. Baik, kalau begitu tentukan waktu dengan mereka. Mereka sangat buru-buru, aku akan segera memberitahu mereka. Aku pulang dulu. Ming Xuan, sepertinya telepon kepala desa. Aku sedang mandi, cepat angkat mungkin. Suruh kita besok datang. Baik. Halo, kepala desa Binhai. Suamiku sedang mandi, ada apa bisa bilang padaku? Kami dari desa Binhai, bos di belakangnya, setuju bertemu dengan suamimu untuk berbicara. Kalau begitu waktunya. Akhir pekan ini. Kalau budget kita tentukan akhir pekan, nanti. Kalian datang ke desa Binhai cari aku antar kalian. Temui bos kami. Baik, bagus sekali. Aku segera beritahu suamiku. Ming Xuan, kabar baik sekali. Kalau begitu, aku pulang dulu.
Oh ya, AZE. Setelah kalian berdua menentukan tanggal pernikahan, pastikan beritahu aku, ya. Baik, Aku pergi dulu. aneh, suara tadi. Sangat mirip Jiro. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir orang yang mau mencarimu. Apakah orang yang aku kenal? Kamu kenal. Sudahlah, lagi pula tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Kepala desa mana? Aku tadi mau memberinya sebotol air. Kepala desa baru saja pergi. Dia juga bertanya padaku. Kapan pernikahanmu dengan Kiu Kiu, Kak? Sudah kamu tentukan? Sudah kamu putuskan? Sudah dicari orang yang tepat akhir pekan ini. Kenapa Turkja? Akhir pekan ini adalah hari terbaik tahun ini. Aku juga berencana. Memberitahumu nanti. Kebetulan akhir pekan ini juga adalah hari. Pengusaha yang ingin mengembangkan resor akan mengunjungi Aze, baru saja ditentukan. Ini. Bagaimana kalau mereka sekalian menghadiri pernikahan kalian? Sekalian melihat bagaimana Aze telah mengubah. Desa pesisir kita dengan sukses. Kiu Kiu, kamu yang putuskan. Aku ikut kamu. Jika orang yang datang berkunjung benar-benar Jiro dan suaminya, bisa jadi ini kesempatan baginya untuk melihat langsung di pernikahanku. Betapa baiknya keluarga Jiang yang dia remehkan padaku. Ayah, Ibu, aku akan pergi ke desa pesisir akhir pekan ini. APA? Kita sudah susah payah menipu GQ untuk menikah ke desa nelayan kecil itu. Kamu malah mau pergi sendiri. Mau apa? Jangan-jangan kamu menyesal dan ingin menikah dengan si miskin itu lagi? Pergi sana. Euro kita mana mungkin meninggalkan status nyonya kayak keluarga Yo untuk menikah ke desa nelayan kecil itu. Sudahlah, aku tentu tidak mungkin menikah ke desa. Kali ini aku pergi untuk menemani Mingshuan membicarakan proyek. Bicarakan proyek? Katanya proyek renovasi desa pesisir cukup bagus. Tapi pemilik di balik layar belum pernah muncul. Jadi, Yo Mingshuan sudah berhubungan dengan orang itu? Benar, bos itu langsung setuju begitu mendengar nama Mingshuan. Yang mau datang untuk belajar. Bagus sekali. Grup Yo ini memang pantas disebut sebagai salah satu dari 5 perusahaan terbesar di Haicheng, sungguh prestisius. Ini semua berkat Euro kita. Euro kita memang membawa keberuntungan untuk suaminya. Kalau GQ yang tidak tahu berterima kasih itu yang menikah ke sana. Mungkin grup Yo akan bangkrut hari itu juga. GQ sekarang menggantikanku menikah dengan Orang miskin di desa itu. Kalau menurut perkataanmu, keluarga mereka sekarang pasti lebih miskin lagi. kita tidak peduli dengannya. Yang penting hidup Euro kita. Semakin membaik saja. Benar, Jiang Gong peduli Jijiu, sekali sila IGU. Dia bahkan mengutukku, bilang aku pilih kasih. Dan akan mendapat balasan. Dia juga bilang uang kita akan hilang begitu saja. Dia ngawur. Uangnya ada padaku dan sekarang aku berencana mengambil sebagian untuk diinvestasikan di perusahaan Mingshuan. biar dia mengembangkan proyek resor. Uang kita pasti akan semakin banyak. Benar. Menurutku GQ hanya iri padamu. Ngomong-ngomong, saat kamu pergi akhir pekan ini, sekalian beri dia pelajaran. Suruh dia tetap di desa Binhai dengan tenang. Dan jangan mengincar uang keluarga Ji. GQ, nanti sebagai kakakmu. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang. Hari ini ada yang menikah di desa Binhai. Desa kecil ini, kok bisa ada acara besar begini? Jangan-jangan ada hubungannya dengan bos yang kita temui tadi? Jichu. Adikmu benar-benar menikah ke desa Binhai. Kenapa mobilnya lewat? Aku ingin melihat wajah calon suamiku dulu. Meskipun sudah bukan aku yang menikah. Jiju sudah menikah dengan si miskin itu minggu lalu. Apakah dia yang ada di mobil itu? Jojo, APA yang dimiliki Jiro. Keluarga Jong pasti tidak kalah. Tenang, penderitaanmu di kota sudah berlalu. Mulai hari ini, hidupmu akan bahagia. Ade dan kakak Yun benar, hanya di tempat yang penuh kasih. Baru bisa disebut rumah. Mulai sekarang, aku akan membantu Ade mengembangkan pariwisata desa Binhai. Semakin maju. Jiro, untuk apa dia menelepon? GQ, tadi kamu ada di Jalan Lingkar luar desa Binhai? Ada urusan apa denganmu? Aku dan keluarga Ji. Tidak ada hubungan lagi. Kamu.
Aku datang ke desa kumuhmu untuk bahas proyek. Nanti sebagai kakak, aku mau lihat bagaimana hidup miskinmu. Bahas proyek? Kamu ikut suamimu ya? Jangan macam-macam dengan Ming Xuan. Dia bilang cintanya padaku. Jangan coba-coba merayu Ming Xuan nanti. Ternyata benar mereka berdua datang mengunjungi Aze. Bicara dong kamu. Rumah kumuh mana yang kalian tinggali? Nanti setelah sibuk, aku akan datang menertawakanmu. Tertawa? Nanti yang memalukan pasti kakakmu. Jangan banyak bicara. Ayah bilang kamu memblokirnya dan mengutuk kami. Aku datang ke desa Binhai hari ini untuk mengajari kamu bagaimana menjadi orang. Nanti kita ketemu, aku mau lihat. Bagaimana kalian bersujud pada suamiku? Kamu berani-beraninya mematikan teleponku. Hubunganmu dengan adikmu sepertinya buruk ya. Dia anak mantan istri ayahku, tentu saja tidak akur. Zhou Mingshan. Jangan-jangan kamu tertarik padanya? Tidak. Mana mungkin. Aku bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Semoga saja, kalau tidak kamu jangan harap dapat uang dariku. Pergi kembangkan resor. Kalau bukan karena butuh harta keluarga Ji. Lebih baik aku cari pijangin daripada menikahimu. Dasar manis. GQ, tunggu di rumah kumuhmu itu. Nanti setelah sibuk, kakak akan mengajarimu sopan santun. Buat mertuamu membencimu. Makan minum yang enak ya, cepat makan. Aze, bukannya pernikahanmu awal tahun depan? Kok dimajukan jauh-jauh hari? Masa harus bilang aku pengganti Jiro? Yang dinikahkan? Aku lihat hari ini adalah hari terbaik dalam 10 tahun. Jadi cepat-cepat kita nikahkan mereka. TAPI, AZE. Rumah pengantinmu belum dibangun, istri kota macam kamu. Bisa betah tinggal di rumah tua kami? Desa kita punya banyak homestay bagus. Kiu-kiuku mau tinggal di mana saja bisa. Aku menikah ke keluarga Jiang, bukan karena rumah mewah mereka. Aku dan Aze hanya ingin hidup bahagia, itu yang terbaik. Selamat ya. Bisa tahan susah itu calon istri yang baik. Selamat untuk kalian berdua. Aze, cepat ikut aku ke pintu desa. Hadiah dari kerabat luar kota sudah sampai. Kak, masih ada hadiah lagi? Terlalu banyak ini. Gak banyak kok, harus bisa mengalahkan Jiro itu. Biar dia menyesal sampai ke tulang sumsum. Aze, ayo barengan. Kalau gitu, aku pergi dulu. Kalian para pemabuk. Jangan sekali-kali memberi Kiu-Kiu minuman keras. Kalau suka minum, sedikit boleh. Tapi siapa yang berani memaksamu? Melakukan hal yang tidak kamu suka, gebuk saja. Aku yang tanggung jawab. Baik, aku dengar kata kakak. Aku pergi dulu. Ya. Ayo. Semua makan dan minum sepuasnya ya. Desa ini memang dikembangkan cukup baik. Tapi di mana sih bos itu? Kepala desa, terus tidak angkat teleponku. Jangan-jangan kita di depan ya? Ayo kita lihat ke depan. Itu pasti pernikahan yang tadi kita lihat di jalan. Tinggal di rumah tua begini, pasti tidak ada hubungannya dengan bos itu. Aku ingin lihat, benar-benar GQ yang menikah? Tunggu aku. Segera ke pintu desa. GQ, ternyata benar kamu yang menikah. Jadi ini aslinya. GQ yang dulu bertunangan denganku. Terlihat lebih dewasa dibanding Jiro. Si imut yang satu ini. Kamu berhenti. Tadi aku bicara, kamu tidak dengar. Kamu celah ya? Lepaskan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Pantas. Kamu tidak boleh pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan. Minggu lalu sudah menikah. Kenapa hari ini ada pesta lagi? Ini bukan keluarga Ji, bukan urusanmu. Ikut campur urusanku. Kamu. Aku kakakmu, berani sekali bicara seperti ini. Baiklah, kalau baju sebagai kakak. Hari ini akan kuajarimu cara jadi orang. Lepaskan aku. Baiklah. Euro, kamu tidak apa? Sangat marah. Zhou Mingshan. Pukul dia sampai mati. Pukul aku Yo Mingshuan. Kamu berani? Aku. Yo Mingshuan dia mengganggu istrimu.
Dasar sampah, diam saja ngapain? Sayang. Begitu uangmu habis, langsung cerai. Kalian datang ke desa Binhai hari ini untuk menemui suamiku, kan? Suamimu? Yang mau kami temui, bosnya Marga Jiang. Dia tidak pernah bocorkan informasi apapun keluar. Kepala desa juga tidak memberitahuku. Aku juga tidak tahu. Berarti bukan GQ. Suamimu cuma anak miskin. Jangan sok tinggi, mau numpang nama bos besar. Kaya atau miskin suamiku, tunggu mereka bawa. Mas kawin mahal, kalian akan tahu sendiri. Kepala desa. Aze, lihat, ini semua dari warga yang dulu kamu bantu. Tidak bisa datang ke pernikahanmu. Mereka bilang, kamu sudah punya segalanya. Jadi kasih barang-barang ini sebagai mas kawin untuk GQ. Kak. Ini diterima? Ini mungkin tidak berarti bagi warga yang memberi. Tapi mas kawin sebanyak ini, rumah kita tidak muat. Tidak muat juga harus diterima, hadiah pernikahan. Dikembalikan tidak baik, Aze. Dulu kamu sudah banyak bantu warga. Sekarang barang-barang ini tidak ada artinya. Baik, mari angkat dulu barang-barang dalam kota ini. Lagi pula tidak pantas di sini. Cicu, kenapa setelah menikah ke desa jadi bodoh? Sama seperti orang desa. Berani memukulku, kamu. Menghina orang desa pantas dipukul, apalagi. Kalian datang ke desa juga butuh bantuan orang. Tidak lebih tinggi. Yang kami cari adalah bos yang mengembangkan desa ini. Beda dengan warga desa, dia mungkin sedang bersembunyi di rumah mewah di suatu tempat di desa ini. Rumah mewah? Kalau bicara rumah tua ini, memang bisa direnovasi. Nanti aku bicara dengan suami. Cepat bawa kami ke kepala desa, kamu pasti tahu di mana. Iya, jangan tunda urusan penting kami, cepat. Urusan penting. Kalau bicara urusan penting, mari kita bahas kalian. Peristiwa besar keluarga Yo. Apa maksudmu? Jiuro, apakah kamu ingin tahu? Tujuan sebenarnya. Jiuro, apakah kamu ingin tahu? Tujuan sebenarnya. GQ, dia tahu aku ingin menggunakan uang keluarga Ji untuk melunasi utang perusahaan. Tidak mungkin. Ming Xuan, apakah dia benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Sejak dia menikah ke keluarga Yo, setiap hari belanja terus. Apakah dia tahu kondisi keluarga Yo sekarang? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kondisi apa? Ada apa dengan keluarga Yo? Masalah keuangan apa yang terjadi? Ming Xuan, kamu. Yuro, kamu adalah bagian dari keluarga Yo. Dia pasti ingin memisahkan kita. Jangan percaya omong kosongnya. Aku memisahkan kalian? Aku malah berharap kalian berdua, pasangan yang cocok. Terikat selamanya. Lalu, apa maksudmu tadi? Kamu bisa cek kondisi keuangan grup Yo. Nanti kamu akan tahu. Kamu ngomong apa sih? Berhenti. Kalian siapa? Berani beraninya mengganggu menantu Aze. Semua orang keluar. Cepat. Penggantin perempuan dipukul. Siapa yang berani memukul menantu Aze? Dia tidak ingin hidup lagi. Ming Xuan, bagaimana ini? Sepertinya orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Tadi kamu yang ingin memukul GQ, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu. Semuanya disalahkan padaku? Wah, pasangan yang cocok saat bahaya masing-masing lari. Aku kira kalian berdua sangat mesra. Jangan sombong, kami tidak melakukan apa-apa padamu. Jika kamu berani menyuruh mereka bertindak, aku akan laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi? Aku lihat tadi, kamu yang ingin memukul. Menantu Aze kami, tengok mana yang kamu pukul? Berikan pisau itu. Jangan. Aku bercanda tadi, aku tidak benar-benar memukul. Tolong jangan potong tanganku. Kakak, maafkan suamiku. Lihat GQ, dia baik-baik saja. Kami tidak melakukan apa-apa. Benar. Kalian ngapain? Lepasin aku. Dia suamimu.
Apa kamu yang suruh dia ganggu istri Aze? Ji-Qiu, lihat gaya mereka, kayak orang kota. Kamu sebelumnya kenal mereka? Apa ada masalah sampai mereka datang ke desa Binhai? Sengaja rusak pernikahan kamu dan Aze? Ji-Qiu, jangan takut. Walaupun Aze nggak ada, kami di sini. Nggak ada yang boleh sentuh kamu. Kerabat Aze ini lebih baik daripada ayah Ji Xiong yang tega itu. 20 tahun di keluarga Ji, sia-sia banget. GQ, aku kan kakakmu. Cepat suruh mereka lepasin aku. Iya Ji-Qiu, aku kan kakak iparmu. Cepat suruh mereka lepasin kami. Ini gimana sih? Kalian, keluarga? Aku nggak pernah dengar keluarga Ji punya anak perempuan. Jicho, dia sepupumu? Ini gimana sih? Dia cuma saudara tiri, itu aja. Aku sama keluarga Ji. Udah nggak ada hubungan lagi. Sok suci banget sih. Emang karena nggak bisa nikah sama orang kaya, jadi marah ke kita? Jiuro, ngeliat kita dulu. Satu keluarga, aku ingetin sekali lagi. Yo Mingxuan nikah sama kamu. Cuma buat nguras warisan ibuku. Buat nutupin lubang keuangan grup Yo. Apa katamu? Dia ternyata tahu masalah keuangan perusahaan kita. Jangan dengerin dia ngawur. Hubungan kalian emang jelek. Mana mungkin dia tiba-tiba baik hati. Ngasih tahu yang benar. Perusahaan kita jalan lancar. Nggak ada masalah keuangan. Cuma bertahan aja. GQ si anak ketiga ini pasti mau jelek-jelekin suamiku di depan orang-orang. Biar kelihatan dia nikah lebih baik. Dasar! Ngapain? Mereka banyak, kita nggak mungkin lawan. Kita masih ada urusan penting. Harus cepat pergi. Datang ke desa Binhai hari ini cuma temanin Mingxuan. Ketemu bos itu, jangan sampai rugi besar. Nanti carry walk to buat balas dendam ke Jicho. Cepat bawa kami ketemu kepala desa, ada urusan. Bukankah kamu ingin kepala desa mengajak kalian berdua untuk menemui suamiku? Tidak perlu berbelit-belit seperti ini. Suamiku dan kepala desa akan segera kembali. Kurasa setelah menikah ke desa, otakmu jadi semakin tumpul. Yang kami cari adalah bos besar di balik layar desa Binhai. Masa mungkin suamimu yang miskin itu? GQ, saudarimu ini benar-benar seperti tidak punya otak. Sudah dijelaskan segini masih belum paham juga. Bicara soal saudara tiri, GQ yang pintar. Yang bernama Juro ini pasti mewarisi kebodohan ibunya. Kamu. Langsung minta ketemu bos besar? Kalau tahu, yang datang cuma orang kecil seperti ini. Pasti tidak mau menemui. Dengar tidak? Suamiku sebentar lagi pulang. Aku akan lihat di sini bagaimana rencana kalian. Meminta bantuan suamiku. Kak, bawa ini pulang dulu. Aku yang atur mobil lainnya. Baik, GQ melihat mas kawin sebanyak ini. Pasti langsung pingsan kaget. Eyo. Cepat bawa kami cari kepala desa. Aku tidak ada waktu untuk main sandiwara di sini. Lepaskan. Kamu. GQ, beginikah perlakukanmu pada kakakmu? Kalau kamu sudah diperlakukan buruk oleh dia dan ibumu selama 20 tahun, masih mau anggap dia sebagai kakak? Aku. GQ, ibumu sudah meninggal, ayah dan ibuku, yang susah payah membesarkanmu. Sekarang tidak hanya memblokir ayah, bahkan menghina ibuku. Apa kamu masih punya hati nurani? Hati nurani hanya untuk orang yang layak. Untuk keluarga busuk seperti kalian, kami GQ sudah kecewa sejak 20 tahun lalu. Apa yang kau omongkan? Rumah adalah tempat ada kasih sayang. Tempat dingin di kota itu adalah rumah kalian, desa Binhai kami. Baru rumah GQ. Benar GQ, sekarang desa Binhai kami. Berkembang pesat, di sini kamu tidak akan merasakan sedikit pun penderitaan. Aze sangat berbakat, kalian di sini. Pasti hidup lebih baik daripada di kota. Bodoh. Semuanya orang bodoh. Mingxuan, cepat telepon. Panggil kepala desa ke sini. Sudah lebih dari 10 kali aku telepon, tidak diangkat. Jangan-jangan kita ditipu? Kepala desa, akhirnya menelepon balik. Bagus sekali. GQ, kepala desa akan segera membawa kami untuk menemui bos besar di balik layar desa Binhai. Nanti aku akan memberitahunya bahwa kau menyuruh suamimu berpura-pura menjadi dia. Nanti kalian berdua suami istri bisa menunggu untuk diusir dari desa dan menjadi tunawisma. Ade harus tahu, kalian yang mencarinya. Dia pasti tidak akan membantu kalian. Halo kepala desa, kamu di mana? Waduh maaf ya, hari ini aku sangat sibuk. Saking sibuknya sampai lupa. Kalian sekarang di mana? Aku akan bawa bos ke sana.
Ada orang yang menikah, aku tunggu di sini. Kepala desa, cepat ke sini. Ada orang di sini yang berpura-pura menjadi bos desamu. Apa? Ada yang berpura-pura? Tunggu di sana, aku segera datang. Kepala desa, ada apa? Kok serius banget? Bukannya hari ini sudah janji ada tamu penting yang akan menemui kamu? Dia sekarang sudah menunggu di rumah lamamu. Tadi juga ada kabar ada orang yang berpura-pura menjadi kamu. Berpura-pura menjadi aku? Aku akan lihat. Dengar tidak Jicho? Kepala desa akan segera membawa bos untuk memalukanmu. Aku dengar semua keuntungan desa Binhai. Milik bos yang di belakang layar ini. Kalian para warga cuma pekerja saja. Nanti kalau dia datang dan aku ajak ngobrol sampai senang, hati-hati aku akan melaporkan kalian. Dia berani mau melaporkan kita ke AZ? Jengga. Lucu tidak sih? Langit runtuh pun, Aze tidak mungkin. Membela orang-orang seperti kalian. Kalian keras kepala saja, nanti akan merasakan akibatnya. Jiro, aku sungguh harus berterima kasih padamu. Sudah menikahi suami yang lucu seperti ini. Kalau tidak, mungkin penyakit kebodohanku sudah kambuh ratusan kali. Kamu bilang siapa yang bodoh? Aku Zhou Mingxian kaya. Aku kaya sudah cukup. Betul, suami kekaya. Suamimu mana? Hari ini kan kalian menikah, dia tidak mungkin karena terlalu miskin. Sampai bersembunyi di rumah, tidak berani keluar. Kamu cuma mengandalkan sedikit warisan ibuku. Untuk merasa percaya diri, nanti akan kuperlihatkan. Apa itu kekayaan yang sebenarnya? Anak miskin berani bandingkan kekayaan denganku? Sungguh lucu. Jicho, kalau keluargamu benar-benar seperti katamu yang kaya itu, maka aku Akan apa? Suamiku siaran langsung, masuk ke kandang babi desamu untuk makan tai. ada juga hobi seperti ini? Ini terlalu kotor. Lagi pula, Jikyu menikah dengan petani miskin. Tidak mungkin punya uang. Kandang babi ini, hari ini kamu pasti masuk. Kakak, Aze mana? Bukannya kalian pergi bersama? Masih ada mas kawin, rumah tidak muat. Dia sedang mempersiapkan di sana. Ada lagi. Ini Mingxuan, uang-uang ini jika dijumlahkan lebih berharga daripada harta keluarga Ji kita. Sekarang harga emas sangat mahal, grup Yo kita. Jika punya ini, mana perlu menikahi Jiro? Lihat wajahnya. Tidak benar, seluruh desa Binhai bekerja untuk bos. Dari mana mereka dapat emas sebanyak ini? Barang-barang ini pasti semua palsu. QQ, siapa mereka? Dia adalah kakak tiriku itu. Ternyata dia adalah Jiro yang seharusnya menikah dengan Aze. Terlihat jauh lebih buruk dari GQ kita. Untung dia tidak mau menikah, membuat keluarga Jiang. Bisa mendapatkan menantu sebaik GQ. Aku ingin lihat, barang-barang ini asli atau palsu. APA? Mau mencuri mas kawin QQ kita? Kamu gila? Berani memukulku? Kamu tahu aku siapa? QQ, siapa yang menggonggong ini? Camel. Dia adalah suami Jiro. Jiro ini akan mengunjungi Aze. Hari ini kalian berdua yang datang mengunjungi Aze. Adikku di pintu desa, sedang mengatur sisa mas kawin, sebentar lagi sampai. Adik Mew. Ini adalah kakak kandung. Bos besar yang kalian kunjungi hari ini. Bukannya cuma wanita desa biasa? Berani juga mengaku-ngaku hubungan dengan bos? Sungguh tidak tahu malu. GQ, kamu berani memukulku? Kamu yang paling sayang atas ibuku. Apa paling ku sayang? Aku Jiro adalah kakakmu. Jebukin keluarga, kamu kakak APA? QQ dan kamu hanya. Sama-sama marga Ji, dia sudah kamu zalimi selama 20 tahun. Hari ini, aku akan menuntut balas semuanya untuknya. Kamu, gila, kalian semua gila. Jiro, aku lihat tadi kamu tertarik. Dengan mas kawin ini, jika sekarang kamu menyesal. Kalau tidak menikah dengan Aze, nanti terlambat loh. Menyesal apaan? Barang-barang ini, lihat saja. Jelas dari pasar grosir, cuma buat pamer. Aku akui. Desa Binhai kalian memang berkembang pesat, tapi sama kalian. Nggak ada hubungannya sama sekali. Kuma Bos di Belakang Kalian Yang Pandai Memberi Arahan. Terima kasih atas pengakuan untuk suamiku. Berhenti sok-sokan. Sebentar lagi kepala desa akan datang bersama bos. Kelakuan miskin kalian Akan ketahuan. Cepat-cepat, bawa pergi sampah-sampah ini, nggak malu dilihat orang. Dua anak manis, benar-benar nggak kapok sebelum celaka. Aze dan kepala desa akan segera datang.
Pengin lihat kalian berdua nanti bagaimana mengatasinya. Sudah, warga, silakan masuk kembali melanjutkan makan. Jangan pedulikan dua orang ini. Ayo pergi. Awalnya mau mempertemukan Aze dengan kalian. Tapi melihat kalian sebodoh ini, bahkan jika Aze sendiri yang mengajari merenovasi resor, pasti kalian gak bisa. Mending pulang saja ke kota. Pergi. Kamu berhenti. Kepala desa ini bagaimana sih? Kok belum datang juga? Aku kembali ke kantor desa urus sesuatu. Bos yang kalian cari sudah lewat. Sekarang mungkin sudah sampai. Bagus. Kepala desa bilang bos itu segera datang. Kak, kita tunggu Aze dulu yuk. Cepat lihat, Ming Xuan, itu dia. Bos yang mau kita temui? Bajunya rapi sekali, pasti sangat menghargai kita. Cepat sambut. Mereka pasti yang dari kota tadi. Tapi enggak, bajunya kan baju pengantin. Kak, tebak dua anak manis itu gimana hadapi Aze? Mereka begitu meremehkan desa kita. Suruh Aze usir mereka kembali ke kota. Dia pasti suaminya Jicho. Berarti bukan orang yang kita cari. Saya Lan. Halo. Halo. Minggir kau. Ming Xuan, kita tanya kepala desa saja. Ini sebenarnya bagaimana? Sekarang kita ke kantor desa, tanya baik-baik. Kepala desa Binhai ini bagaimana sih? Cepat bawa dia ke sini. Dia Yo Ming Xuan. Orang yang kalian cari adalah aku. Ming Xuan, dia barusan bilang. Apa ini? Kalau aku tidak salah dengar, dia bilang. Bos yang kita cari itu dia. Kamu percaya? Mereka tadi tidak bilang apa-apa padamu kan? Ming Xuan, kamu masih belum paham ya? Ini dia, GQ. Pacarnya yang miskin itu yang mau menikah. Berlegak seperti Jicho. Sengaja cari masalah dengan bos itu, sungguh tidak tahu malu. Kamu si imut, siapa yang tidak tahu malu? Cepat pergi dari sini. Desa Binhai kami, desa kami tidak akan pernah menyambut kalian. Aku tidak butuh. Kami akan segera cari kepala desa. Sekarang ini, kepala desa seharusnya sudah sampai di Jalan Binhai. Kalau ada urusan, langsung bicara dengan aku saja. APA? Kepala desa tidak ada di kantor desa. Kepala desa sendiri bilang dia ada di kantor desa. Bagaimana mungkin tidak ada di desa Binhai? Tadi desa sebelah cari kepala desa butuh bantuan. Dia pergi urusan. Yurison. Ini sebenarnya apa sih? Kepala desa-desa Binhai sedang apa? Lagi pula kalian cari dia juga untuk bantu kalian cari aku di sini. Lebih baik kalian langsung bicara dengan aku saja. Kamu. Aku lihat, keluarga kalian ini memang jago berlaga. Untung tidak menikah ke sini, GQ, kamu gantikan aku menikah ke keluarga Jiang yang miskin dan sok ini. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Sudah cukup, Yuro. Aze adalah bos besar di balik renovasi desa Binhai yang kalian cari. Kalau tidak percaya bahwa suamimu yang hampir bangkrut itu, pergi. Kamu mengutuk siapa? Bisnis keluarga Yo kami baik-baik saja. Tidak perlu perempuan desa seperti kamu ikut campur. Sedala Mingshan, SI miskin tadi. Hanya menipu kita. Kita segera cari kepala desa. Tanya jelas. Benar, keluarga ini memang jago berlagak. Sialan. Kenal mereka berdua benar-benar sial. Untung tidak akan bertemu lagi. Ngomong-ngomong, tadi saat aku tidak ada. Mereka bilang apa padamu? Pulang dulu makan dengan keluarga. Nanti di jalan ceritakan. Yo Ming Xuan dan Jiro ini terlalu meremehkan desa Binhai dan warganya. Dua keluarga mereka, tidak ada satupun orang baik. Kamu mau urus ini bagaimana? Ini urusan kepala desa, biar dia yang urus. Benar, benar. Meskipun kamu berdiri di depan dua orang imut ini, mereka tidak percaya bahwa kamu adalah orang yang ingin mereka temui. Dua orang yang datang dari kota hari ini, bahkan mengundang kepala desa. Benar-benar membuatku kesal. Desa Binhai ini sangat sial. Seandainya aku tidak pergi. Kenapa kepala desa ini menghilang? Bagaimana kita bisa menemukan bos itu? Kepala desa. Cepat angkat, tanyakan baik-baik apa yang dia inginkan. Aku bilang kepala desa, kamu pergi kemana? Aku sudah mengirim pesan. Kenapa kamu tidak melihatnya? Aku pergi ke desa sebelah, bos yang ingin kamu temui. Sudah pergi ke sana, kamu tinggal menunggu saja di sana. Ini pasti karena sinyal di desa buruk, tidak ada notifikasi. Artinya, kita tunggu sebentar lagi. Boss itu akan datang. Itu,
Cek pesanmu. Aku sudah jadi kepala desa Binhai lebih dari 10 tahun. Aku tidak akan membuat kesalahan. Itu, kepala desa, apa bos itu bilang? Apa yang ingin dia katakan pada kami? Ada. Kalau begitu, apakah kita buat janji lain? Begini, sebagai permintaan maaf, kami akan mengundang kepala desa. Makan enak di kota. Tidak perlu, dia tidak ingin bertemu kalian. APA, apa yang kalian lakukan hari ini di desa Binhai? Dia sudah tahu semuanya. Bukan, kepala desa, apa maksudmu? Apa kesalahan kami? Kalian meremehkan warga desa. Sebagai bos yang mengembangkan desa tua, kalian sangat meremehkan orang desa, tidak perlu dilanjutkan. Bukan aku. Sudah. Kamu berani mematikan teleponku. Hanya desa kumuh, sekelompok nelayan. Lapisan terbawah masyarakat, apa istimewanya? Proyek ini akan kulakukan, meski tanpa bantuannya. Memberikan rencana renovasi, asal ada uang, pasti lebih baik dari desa mereka. Lebih baik dari desa kumuh mereka. Aku mendukungmu, Ming Xuan. Kamu pasti bisa merenovasi desa Bulao. Lebih baik dari desa Jikyu. Besok aku akan transfer uang ke perusahaanmu. Benarkah? Terima kasih, Euro. Jikyu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Dalam hal apapun, Setelah uang masuk, segera lunasi utang perusahaan. Lagi pula, hak pengembangan desa Bulao belum pasti. Aku baru saja telepon temanku di kota. Katanya, hak pengembangan desa Bulao belum ditentukan. Yo Mingshuan hari ini, cari tahu buat apa? QQ, aku dengar kamu bilang, keluarga Yo ini hampir bangkrut. Dia mau pakai apa buat ngembangin? Bangkrut? Ngembangin resor? Bu, utang besar keluarga kita gimana nih? Istri pertama Ji Xiong itu. Setelah jadi selingkuhan, kan ninggalin warisan gede buat keluarga Ji. Nanti setelah kamu nikah sama Ji Q, pakai uang keluarganya buat nutup lubang ini. Iya, aku hampir lupa. Aku kan udah tunangan sama GQ, ide bagus nih. Ternyata keluarga Yo hampir bangkrut. Aku ngerti Yo Mingshuan itu. Dia pura-pura datang minta saran. Gimana biar desa tua ini lebih bagus, tapi sebenarnya cuma mau pura-pura di depan Jiuro. Maksud kamu? Yo Mingshuan mau pakai ini. Nipu uang keluarga Ji buat nutup lubang perusahaannya. Betul, Aze, teman kamu yang di kota itu. Dia bisa nentuin hak ngembangin desa Bulao nggak? Desa ini kan dia yang tanggung jawab. Harusnya nggak masalah. Kamu hubungi dia, besok kita ke kota buat ketemu. Ke kota ketemu dia? Kamu mau aku yang pegang proyek desa Bulao ini? Pinter juga, lebih baik dari 2 orang bodoh tadi. Jauh lebih baik. Bagus juga, kebetulan QQ. Kamu bisa mulai dari awal, lagian uang keluarga kita banyak. Mau dipakai buat apa? Kakak dukung. Makasih, Kak. Yo Mingshuan, kamu bisa nggak sih? Hak ngembangin desa Bulao kan udah kamu dapetin? Kok ketemu penanggung jawab lagi? Proyek gede gini pasti butuh konfirmasi ulang, santai aja. Dengan dukungan dana kamu, kita pasti lebih bagus 100 kali lipat dari desa GQ. Gini dong, kali ini harus kalahin GQ. Harus lebih baik dari dia. ITU, GQ. Mereka ngapain di sini? Jangan-jangan juga mau ketemu. Euro, tunggu aku. Malu banget, cepetan pakai sepatu. Udah, untung gak ada kenalan lain yang lihat. Gak heran kamu manggil dia Corgi. Ternyata, Pasti hari ini ada orang penting yang mau ketemu. Jadi pakai sepatu hak tinggi. ayo. Kalau tidak salah tebak, kalian berdua juga datang untuk menemui kepala desa yang tidak tua, kan? Urusanmu apa? Kalian berdua datang di APA? Sama seperti kalian. GQ, maksudmu, jangan-jangan kalian ingin merebut hak pengembangan dari kami? Kalian punya uang? Kenal dengan kepala desanya? Tahu cara merenovasi desa tua? Kayaknya kalian berdua bahkan tidak bisa menggambar sketsa. Jangan mempermalukan diri di sini, cepat kembali ke desa kalian yang kumuh. Untuk memancing saja. Jangan hiraukan mereka, hari ini mereka juga akan pulang dengan tangan hampa. Yang akan pulang dengan tangan hampa adalah kalian. Suamiku sudah bertemu dengan Bos San. Sekali sebelumnya, hari ini adalah pertemuan terakhir. Untuk memastikan detail pengembangan. Kalian berdua yang dari desa.
Apa yang bisa dibandingkan dengan aku? Ada pesan dari Bos San? Halo, Bos San. Apa mereka benar-benar kenal Bos San? Halo Aze, aku sudah berangkat ke sana. Oke, aku dan GQ juga baru sampai. Berpura-pura saja, aku tidak percaya. Dia benar-benar kenal Bos San. Panggil apa Bos San, terlalu formal. Kita semua adalah teman sekelas lama. Panggil saja San Ming. Baik, aku dan GQ akan menunggumu di depan. Xiao Li. Aku punya teman bernama Jiang, di hotelmu. Kamu yang tangani, aku segera sampai. Oak. Jangan khawatir, Bos San. San Ming seharusnya sudah dekat, kita tunggu di luar. Oke. Berani sekali memanggil nama Bos San langsung. Sudah tahu kalian berdua hanya berpura-pura. Menurutku, lebih baik kalian cepat-cepat pulang saja. Ke desa kalian yang kumuh itu. Kota ini bukan tempat yang cocok untuk kalian. Bos San ini juga bukan bos yang bisa kalian temui. Semau kalian. Sayang, Aziz, kamu bilang. Apa Bos San benar-benar pernah bertemu Yao Mingshuan? kemarin di telepon dia bilang, proyek pengembangan desa tidak tua ini tidak diserahkan kepada siapapun. Kenapa Yao Mingshuan begitu yakin? Hak pengembangan akan diberikan padanya? Terima kasih Euro, mau menanamkan uang di proyek kita. Itu. Kapan uangnya masuk? Setelah kamu menyelesaikan perjanjian hak pengembangan dengan Bos San. Aku akan transfer. Kalau bukan karena butuh uangmu, seumur hidup aku tidak mungkin merendahkan diri seperti ini di depan wanita. Aku mengerti. Ada apa? Ini Yao Mingshuan. Pasti dia belum dapat uang dari keluarga Ji, makanya dia terpaksa nekat. Pura-pura menemui Bos San, supaya Ji Euro percaya. Dia sudah dapat hak pengembangan desa. Nah, ini masuk akal. Mungkin nanti dia akan menyuruh orang lain berpura-pura jadi bosan. Sampai sudah, aku di depan pintu. Maaf ya, Gak apa-apa kan? Bos San, akhirnya kamu datang. Aku sudah menanggap di sini hampir sejam. Hello, Bos San. Kok dia cari orang tua banget buat pura-pura? Reputasi Bos San jadi jelek. Nanti biar Bos San yang urus dia. Ini istriku, Euro. Hello. Dia dengar soal pengembangan desa Bulao. Anda mau serahkan ke keluarga Yo, makanya khusus. Ingin berterima kasih langsung di depan Anda. Iya, gini aja, kita masuk dulu ya. Oak. Tunggu, Bos San. Anda lihat dulu, kenal tidak dengan dua orang ini? Santai aja, lagian mereka dari desa. Pasti gak kenal Bos San yang asli. Bos San, jangan-jangan Anda tidak ingat kami? Kemarin malam Anda masih teleponan dengan suamiku. Teleponan. Kemarin malam aku ingat lihatnya orangnya. Belum 30 tahun, kok semalam saja. Jadi tua banget? Gak mungkin, pasti mereka mau jebak. Aziz, kamu gak ngerti. Bos San punya banyak proyek, sibuk banget. Semalam jadi tua, ya mungkin aja. Maaf, aku tadi gak kenali Anda, Bos San. Kalau gitu, Anda ingat tidak kemarin malam kita ngobrol apa? Ini. Bos San, Anda bos besar. Kok gugup banget sih? Takut ketahuan, jadi takut. Kalian sudah keterlaluan, dari tadi cuma ngomong nggak karuan. Bos San bisnisnya sukses banget. Mana mungkin umurnya belum 30. Betul, kayak gue aja yang anak orang kaya. Nyaris aja bisa sukses sebelum 30. Bos San itu murni dari kerja keras waktu muda. Jadi baru bisa sesukses ini di umur 40. Suami gue bisa sukses di 30. Kalau kamu nggak bisa ya udah. Jangan nyeret-nyeret suami gue dong. Kamu, Siapa bilang gue nggak bisa? Euro, kamu kan istri gue. Bilang sama mereka kalau suami kamu bisa. Kamu apaan? Coba bilang. udahlah Mingshuan, soal kayak gini. Mending kita bahas di rumah aja. Kalau nggak bisa, cepetan pergi cari dokter tradisional. Kan kamu anak satu-satunya keluarga Yo, jangan sampai ganggu. Penerus keturunan. GQ udah deh, hal kayak gini. Kamu ngomong di depan Bos San. Nggak tahu malu lagi? Itu, lanjutin. Gue suka denger. Duitnya mau nggak?
Ah iya, itu, mending kita masuk bahas urusan penting. Dua orang ini, gue sama sekali nggak kenal. Dengar nggak GQ? Kalian pasangan badut ini. Berani sok akrab di depan bos San. Nggak cepat-cepat pergi. Siapa yang izinin kalian pergi? Mau apa? Ini bukan tempat. Orang desa kayak kamu bicara. Jalan bos San aja berani halangin. Cepat pergi dari sini. Kamu. Lepesan. Kamu. Gue kasih tahu, bosan yang asli sebentar lagi datang. Nanti baru kamu lihat. Tujuan sebenarnya Yao Mingshuan bawa kamu ke sini. Bos San asli ada di sini. Apa beneran palsu? Kalau masih berani fitnah nama baik Bos San, gue langsung suruh orang bawa kamu polisi. Boleh juga, laporin aja. Gue mau lihat siapa di sini. Pakai nama bosan. Tipu harta keluarga Ji. Kamu lagi apa sih, Mais? Kan hari ini kamu nggak kerja? Ada urusan mendesak, pulang bentar. Ribut apa sih? Kamu ikut aku sebentar. Ngapain? Aku masih ada urusan penting yang harus ditangani. Like Ken, Chicho? Ini dia jaringan suamiku. Sekarang bukan cuma ada bos San, tapi juga manajer hotel yang dukung kita. Kalian berdua yang dari desa, minggir sana. Resiko apa kamu pukul aku? Memang kamu yang kupukul. Biar kamu sadar, Yao Mingshuan itu niatnya memang tidak baik. Kayaknya kamu cuma kesal soal tukar pengantin. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam sama Meng Huan. Dia pasti tidak akan meninggalkanku. Bukan kamu orangnya. Nih, mukulin siapa aja tangan jadi sakit. Orang ngajarin orang lain memang susah. Nanti kalau dia sudah jatuh miskin dan ditinggal, baru dia akan menyesal. Dasar nelayan busuk, jangan mengutuk aku di sini. Mingshuan baik banget sama aku. Dia bahkan ngajak aku ikut proyek Desa Bulao. Ternyata dugaanmu dulu benar. Sayang banget. Warisan yang ditinggalin mama. Jiuru, kamu memang sudah tidak bisa ditolong. Mending kamu khawatirin dirimu sendiri. Nikah sama orang desa. Nanti masa tua pun mungkin tidak ada jaminan. Kakak, tolong bantu aku urusan ini. Kalau berhasil, kamu harus kasih aku 10%. Pasti. Satpam, buang keluar 2 sampah dari desa ini. Jangan takut. Kalian berdua mau keluar sendiri? Atau dipukuli dulu baru dibuang keluar? Ini hotel di bawah perusahaan Sanming. Dia akan segera datang. Kalau dia lihat kalian. Perlakukan tamu seperti ini, menurutmu dia akan ngapain? Dia berani sebut nama Bos San langsung? Aku punya teman bermarga Jiang di hotel kalian. Kamu yang tangani. Aku segera sampai. Jangan-jangan dia temannya Bos San? Yang disebut tadi? Kak, cepat usir mereka berdua. Dari tempatmu. Sampah dari desa. Mana mungkin Kino Bos San? Iya juga. Lihat pakaian mereka, bukan merek terkenal. Kurang mungkin temannya Bos San. Kak, Bos San sendiri ada di sini. Aku kan mau dapat 10%. Kamu nggak mau? Bos San, maaf ya. Tadi nggak lihat Anda. Cepat usir mereka. Aku jengkel liatnya. Ayo. Aze, mereka cuma karyawan. Susahin mereka juga percuma. Oke, aku dengerin kamu. Sanming seharusnya segera sampai. Ayo kita sambut dia di depan itu. Baik. Ayo. Kukira dia punya kemampuan hebat. Ternyata cuma ketakutan lalu kabur dengan malu. Bos San Euro. Mari kita bicara di dalam. Sanming. Aze, kenapa kalian berdua ada di luar hotel? Aku sudah meminta manajer Lee untuk menjemput. Di mana dia? Bos San. Manajer Lee, aku suruh kamu jaga tamu penting. Kamu ngapain? Maaf Bos San, tadi aku sedang urusan lain. Itu Tuan Jiang yang Anda sebutkan. Sepertinya belum sampai ke hotel kita. Kamu ngomong apa? Bicara ngawur, sepertinya kamu tidak mau kerja lagi. Sanggup you can badge the Bos San. Aku benar-benar tidak melihat Tuan Jiang datang. Kalian berdua ngapain ketawa? Pergi sana. Kira, suruh siapa pergi? Dia adalah Jiang Ze yang harus kamu sambut. APA, kok bisa? Berarti, aku tadi malah membantu Zhou Mingxian mengusir teman Bos San sendiri. Maaf Aze, ini kesalahan perusahaan kami dalam memilih orang. Malu-maluin, Tuan Jiang. Tolong jangan salahkan aku. Aku juga dimanfaatkan. Semua gara-gara Zhou Mingxian itu. Kalau dia tidak bawa Bos San palsu. Tidak akan ada masalah begini. Palsu? Maksudmu, ada orang yang pura-pura jadi aku? Dan menepuk di hotel kita? Sanming, mari kita bicara di dalam. Baik, Manajer Lee, tolong antar kami ke ruangan Yao Mingshuan. baik, silakan masuk. Ayo, sudah menunggu hari ini. Bos San, tadi kita bicara tentang rencana renovasi Desa Bulao. Menurut Anda bagaimana?
Bagus? Pasti bagus. Nanti aku suruh tim proyek segera tindak lanjuti. Sebentar lagi kita tanda tangan kontrak, baik. Ayo bersulang, bersulang. Euro, sudah dengarkan? Semua siap. Tinggal uangmu saja. Sebentar lagi aku transfer, tenang saja. Baik. Zhou Mingxian, bawa bos palsu Musan pergi. Kenapa sepupu datang? Apa jadi tangan tak minta? 10% komisi itu? GQ, beraninya kamu bawa suamimu ya? Miskin ini masuk. Ini kan hotel Bos San. Bosan, cepat panggil orang. Usir mereka keluar. Jiuro. Kalau yang ini bosan. Lalu yang di sampingku ini siapa? Lihat gaya berpakaiannya, kayaknya orang kaya. Tapi dari mana kamu cari aktor ini? Jangan-jangan mau pamer lagi? Diam kamu. Ini baru bosan, yang di sampingmu itu. Palsu. Sial, yang asli datang. Kalau ketahuan, bisa dipenjara. Ini bukan urusanku. Semua diatur Yao Mingxuan. Aku pergi sekarang, jauh-jauh. Ngapain buru-buru pergi? Benerly, tolong angkat dia ke kantor polisi. Serahkan padaku. Jangan, jangan. Bos Yo, kamu harus selamatkan aku. Aku ikut semua perintahmu. Jangan berisik. Kamu harus selamatkan aku. Bos Joe. Bos Yo, kamu harus selamatkan aku. Bos Joe. Aku juga korban. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan. Aduh, sakit. Lepaskan. Jiuro, sudah kubilang dari dulu. Yao Mingxuan menikahimu. Bukan karena cinta, tapi demi uangmu. Kamu tidak percaya. Bukan begitu, Euro. Jangan dengarkan dia. Dia cuma iri karena menikah dengan orang. Desa nelayan miskin ini. Kamu menikah denganku, anak orang kaya. Nelayan? AZE, katanya. Kekayaanmu miliaran. Ikan apa yang dijual sampai segitu? Miliaran? Tidak mungkin. Dia cuma warga desa kecil di Binhai. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Kalau tidak salah, waktu kalian ke desa Binhai. Cari bos di belakang layar, itu aku. Tidak mungkin. Tapi kalian tidak percaya. Suamiku dan warga desa. Cuma rendah hati, bukan miskin. Bos San tidak mungkin bohong. Ternyata Jiang Ze benar yang mengubah. Bos desa Binhai. Artinya, aku sendiri yang menyerahkan suami bernilai miliaran kepada Jichu. Zhou Mingxian, ku dengar keluarga Yo sepertinya tidak beruntung di dunia bisnis. Sejak ayahmu meninggal, sejak kau mengelola perusahaan, dengan usahamu sendiri, kau membuat grup Yo terjerat utang besar. Benar kan? Info dari bosan pasti akurat. Jiuro. Yao Mingxuan. Dia berakting sekuat tenaga hanya untuk cepat-cepat menggunakan uangmu untuk menutupi lubang keuangan mereka. Sekarang kau harus percaya. Bukan begitu, Euro. Dengar penjelasanku. Pergi kau. Untung aku belum transfer uang padamu. Kau tunggu saja kebangkrutanmu. Euro. Hancur. Tadinya masih ada kesempatan bangkit, sekarang semuanya berantakan. Pengembangan desa Bulau, aku selalu ingin mencari orang yang terpercaya dan kompeten. Aze, jika kau mau mengambil alih, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Bosan, aku dan Aze pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Zhang Ziyi. Kau mau apa? Jiang Ze sebenarnya adalah tunanganku. Kenapa aku tidak boleh mencarinya? Aku tidak ada hubungan denganmu. Lepaskan tanganku. Apa yang kau bicarakan? Kita berdua adalah jodoh. Yang ditentukan orang tua. GQ hanya kecelakaan. Nanti kalian berdua segera bercerai. Kau tidak tahu malu. Istri orang, lepaskan suamiku. Suamiku tidak tertarik padamu. Aku tidak akan melepaskannya. Sekarang aku akan bercerai dengan The Jinggen Zhou Mingxian ITU. Jiang De adalah suami sahku. Lepaskan. Tidak apa-apa. Entah cakarannya beracun atau tidak. Jiuro, otakmu bermasalah ya? Di mobilku ada kotak P3K, ayo cepat kita obati. Terima kasih, bosan. Sayang. Jicho, kau tunggu saja. Akan kusuruh ayah datang menuntut keadilan. Jiang Ze seumur hidupnya hanya akan menjadi tunanganku, Jiuro. Jika sudah terlambat, saudara perempuan akan cemas jika dia tidak kembali. Di mana kau akan membawaku? Tempat pertama kita bertemu. Pertama kali kita bertemu, bukan di desa Binhai? Kau benar-benar tidak ingat aku. Wajah ini memang agak akrab. Apakah aku pernah melihat dia sebelumnya?
Setelah beberapa saat tiba di suatu tempat, Anda harus dapat mengingatnya. Selama GQ memiliki 3 hal, masih ada perubahan. Jangan bergerak seperti ini, saya akan mengambilnya. Pergilah ke GQ. Jiangze hanya bisa menjadi milikku. Hati-hati. GQ, Anda bangun GQ. GQ. Hati-hati. Kau tidak ingin mati. Ada takdir. Pasti akan melihat. GQ. Kau sudah bangun. Ini di rumah sakit. Kemarin kau hampir ditabrak mobil. Tidak ada yang tidak nyaman sekarang. Tadi malam. Jangan membayar kembali, selamat tinggal. Benar. Aku ingat jika kita bertemu 5 tahun yang lalu. Lalu mengapa Anda datang ke desa pantai ini lagi? Berpura-pura tidak tahu. Tidak ada. 5 tahun lalu, setelah aku memberimu uang. Anda mengambil hadiah dari kontes desain yang pasti ada di tas Anda. Tidak ada di tas saya. Maksud Anda tahun Anda menempatkan bonus. Setelah merawat adikku, pulang bersama ibu dan putrinya. Ada konflik. Kepalaku menabrak sudut meja. Kehilangan memori. Tapi bahkan tanpa ingatan ini, kita adalah surga. Ditakdirkan untuk bersama. Maaf, menyalahkan saya jika kemarin. Kau tidak akan terluka. Bagaimana bisa menyalahkan Anda? Jika Anda menyalahkannya, salahkan pengemudi itu. Siapa yang menyetir? Itu adikmu. Jiuro, dia ada apa? Maaf, kau bertanya. Pegang Jiangze dan Jianggang lepaskan. Bagaimana Yuro bisa membunuh hati? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi vegetatif? Apa maksudmu? Yuro hanya ingin mempertahankan tunangannya. Sebagai adik, kamu tidak perlu mengerti, tapi setidaknya jangan merebut. Kenapa harus bersaing dengannya? Aku yang bersaing dengannya? Sudah, cepat dorong ke mobil. Diam-diam saja menikah ke desa, jangan pernah kembali ke kota. Jangan ganggu kehidupan pernikahan Yuro. Tidak. Bukankah kalian yang memasakku naik mobil pengantin? Dan mengirimku ke desa Binhai? Kami juga melakukannya demi kebaikanmu. Benar juga, ibumu sudah lama meninggal. Aku tidak bisa membesarkanmu dengan sia-sia. Selama ini, apa yang Yuro inginkan? Kamu harus memberikannya. Aku memberikannya? Bukankah aku sudah memberikannya cukup banyak? Aku bahkan sudah memberikan warisan ibuku kepada kalian. Kenapa kalian masih tidak puas? GQ, ayah mengakui, dulu memang agak berat sebelah. Tapi sekarang, asalkan kamu memberikan Aze. Kepada Yuro, aku janji akan berlaku adil. Dari sekarang. Pantaskah kalian mengatakan ini di depanku? Pernahkah kalian menanyakan pendapatku? Jiangze, kamu dan Yuro sudah dijodohkan oleh orang tua. Tentu saja kamu harus menikah dengan Yuro. Cepat cerai dengan GQ, oke? Maksudmu? Aku harus menikah dengan si manis itu? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Yuro juga tidak lakukan apa-apa pada GQ. Dia baik-baik saja kan?
Anakku yang malang harus masuk penjara. Seharusnya GQ yang masuk, kalau saja dulu dia tidak menghindar. Euro tidak akan menabrak pinggir jalan dan kecelakaan. Awalnya aku tidak berniat melapor, sekarang urus sendiri dengan polisi. Kalian bisa menjelaskan sendiri pada polisi. Kamu, GQ, apa yang kamu rencanakan? Aku sudah bertanya pada dokter. Jiuro sangat mungkin bangun. Setelah dia bangun, dia akan masuk bersama Yao Mingxuan. Nanti, mereka akan menjadi pasangan yang paling cocok. Kamu, Istriku, kamu baik-baik saja? Proyek Desa Bulao akan segera dimulai, nanti. Kita akan mengandalkan kepala desainer ruang kita. Tenang, Bos Jiang, aku pasti akan merombaknya. Lebih baik daripada desa pesisir kita. Tentu saja, ada Master Ji terbaik kami yang mengawasi. Aku pasti tenang.